tanah Papua, pulau indah. Ku tanda lautmu yang membisu selalu, cendrawasih burung emas. Gunung-gunung, lembah-lembah yang penuh misteri, kan ku puja selalu keindahan alammu yang mempesona. Sungaimu yang deras mengalirkan emas, ya Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita sekalian. Perkenalkan, nama saya Jamaluddin SPD, nomor peserta 2015 0323 7414, guru SMA Negeri Anggi, Kabupaten Pegunungan Arfak, Provinsi Papua Barat. Saat ini saya sekaligus tercatat sebagai mahasiswa PPG Angkatan 3 kategori 1 tahun 2023 program studi pendidikan biologi pada LPTK Universitas Papua. Hari ini Senin 4 Maret tahun 2024. Saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka memenuhi ujian kinerja di unit kerja saya SMA Negeri Anggi Kabupaten Pegunungan Arfak dengan model pembelajaran inovatif, yaitu problem based learning dengan materi pembelajaran pencemaran lingkungan. Untuk lebih jelasnya, mari simak video saya selanjutnya. Terima kasih, selamat menyaksikan. Berikan salam kepada Bapak Guru. Selamat pagi, Bapak Guru. Ya, selamat pagi semua. Silakan duduk dulu. Bagaimana kabar hari ini, anak-anak? Baik. Ya, alhamdulillah ya. Syukur. Faruk, silakan buka jaketnya. Ya. Bagaimana, siap untuk belajar hari ini? Siap. Oke. Sebelum kita belajar, kita sama-sama mengawali dengan doa. Silakan satu orang pimpin kita dengan doa. Silakan. Yang menghadiri. Sekarang Pak Guru ingin mengecek kehadiran kalian. Kira-kira berapa orang yang tidak hadir? 5 orang. Ada keterangan? Tanpa keterangan. Oke, baik ya. Baik. Pembelajaran kita hari ini yaitu tentang pencemaran lingkungan. Nah, sebelum kita masuk pada materi kita ini, apakah masih ingat materi kita sebelumnya? Ani? Merti? Tentang apa? Tentang perubahan lingkungan. Hal-hal yang dapat mempengaruhi perubahan lingkungan itu seperti apa faktor-faktornya? Ada faktor alam dan faktor manusia. Ya, faktor alam dan faktor manusia. Kalau faktor alam, apa yang terjadi? Banjir, longsor, gempa bumi. Iya, benar sekali. Kemudian kalau faktor dari manusia? Pembuangan limbah dan sampah sembarangan dan pembakaran hutan liar. Oke, baik. Luar biasa ya, cukup luar biasa. Terima kasih. Kita berikan aplaus kepada teman-temannya. Ya. Sekarang kita berdiri semua, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah.
silakan duduk kembali. Baik anak-anakku sekalian, tujuan pembelajaran kita pada materi pencemaran lingkungan ini melalui model pembelajaran problem based learning dan tayangan video pembelajaran, kegiatan diskusi, tanya jawab. Peserta didik dapat menganalisis dan mengemukakan gagasan terkait pemecahan masalah pencemaran lingkungan di daerahnya dengan tepat. Ya. Yang kedua, mengidentifikasi jenis-jenis limbah, masalah berbagai pencemaran lingkungan dengan tepat, baik secara mandiri, kelompok dengan penuh kreatif. Jadi ini tujuan pembelajaran harus kita capai pada kesempatan kali ini. Perhatikan gambar di depan. Apa yang terbesit di pikiran kalian mengenai tampilan gambar ini? Kira-kira apa yang nampak? Batu, air, pepohonan. Kemudian air sungai. Kira-kira dari tampak air ini sudah tercemarkah atau belum? Belum ya. Oke, berarti ekosistemnya masih normal, masih aman ya. Belum tercemari. Nah, silakan kalian simak video mengenai materi tentang pencemaran lingkungan. Ini disebabkan oleh maraknya pembuangan limbah rumah tangga ke sungai. Silakan disimak ya. Air merupakan sumber kehidupan dan kebutuhan utama manusia. Namun sayangnya di daerah perkotaan seperti Jakarta, pemerintah hanya mampu memenuhi sekitar 60% kebutuhan air bersih. Sumber air lain seperti sungai juga tidak. Rumah tangga atau misalnya per RT, per RW atau per kelurahan, ini semua dimasukin dalam satu blok pipa, baru di situ diolah. Idealnya, setiap permukiman harus memiliki instalasi saluran pembuangan dan penampungan limbah yang baik. Senyawa kimia terkandung dalam limbah maupun sistem pembuangan harus memenuhi standar baku mutu. Ini memang kaitan kecil ya, aktivitas di dapur, aktivitas di kamar mandi, nyuci, tapi dilakukan oleh hampir 3 juta lebih orang. 3 juta lebih orang. Setiap hari jadi kan nyuci kan, bergantian. Itu udah berapa puluh tahun. Nah, memang aktivitas kecil mengganggu lingkungan ini pada suatu saat dia akan meledak menjadi problem sosial, problem kesehatan, problem ekonomi. Ini harus diwaspadai dan dicermati oleh pemerintah Jakarta. Warga Jakarta dituntut untuk membangun penampungan air limbah di rumahnya masing-masing. Minimal, sebuah rumah harus memiliki saktinya ideal dan jauh dari sumber air tanah. Rata-rata warga Jakarta menghabiskan 150 liter air per hari untuk beraktivitas. Jika dihitung dengan populasi 10 juta jiwa penduduk, artinya ada sekitar 1,6. Nah, itulah tayangan video yang Pak Guru tampilkan. Kira-kira dari hasil tayangan ini, apa yang kalian dapat petik? Kira-kira? Ngerti? Mengelola air di dapur dan pencucian. Ya, Itu jadi dengan cara menggali tanah dan menaruh ke dalam lalu menyedotkan air itu ke dalam tanah. iya, benar sekali. Ada lagi? Ani? Rusaknya terjadi pencemaran lingkungan yaitu salah satunya air karena terjadi pembuangan limbah dan sampah sembarangan. Iya, benar. Epin, ada Epin? Martin? Ya, benar sekali ya. Air ini tergolong air yang tercemar karena buangan industri, rumahan dan lain sebagainya itu selalu muaranya ke sini, tertampung di sini. Bahkan sudah beberapa puluh tahun ini airnya terus dibuang ke sungai sini. Nah, ini rumah tangga, kemudian belum tambah lagi limbah-limbah industri, semuanya tertampung di sini. Zat-zat berbahaya ini semua tergenang dan mencemari air ini. Nah, ketika anak-anak kecil mandi maka akan mengalami gatal-gatal gitu ya. Jadi itulah kondisi yang terjadi di Jakarta. Jadi 70% air di Jakarta itu sudah tercemar. Jadi tinggal 30% saja. Jadi beberapa juta manusia yang mengkonsumsi itu. Jadi kita di Pegunungan Arfak ini ya masih bersyukurlah. Ya, pencemarannya masih dihitung 10%. Jadi lebih besar peluang bersihnya daripada yang
tercemar. Jadi mari kita sama-sama menjaganya ya. Nah, perhatikan gambar di depan. Pada gambar yang pertama ini apa yang nampak di dalam? Apa? Tumpukan sampah. Nah, kemudian ini air. Jadi ini tumpukan sampah di air. Nah, tumpukan sampah di air ini bisa mencemari apa? Air. Maka gambar pertama ini adalah pencemaran air. Nah, kemudian perhatikan gambar yang kedua. Ini apa? Sampah, botol-botol plastik, kaleng-kaleng ditumpuk di mana ini? Di tanah. Nah, sehingga mempengaruhi normal aktivitas atau unsur hara yang ada di tanah. Ya, itu namanya pencemaran tanah. Jadi yang seharusnya tanah itu bisa dipakai tanam wortel, kentang, tapi karena tertimbun sampah-sampah plastik, kaleng, botol bekas dan lain sebagainya, maka itu unsur haranya tidak mampu lagi memberikan kehidupan bagi tumbuhan. Ya. Kemudian selanjutnya orientasi yang ketiga adalah nih. Ini apa? Yang nampak cerobong asap. Beginilah kondisi yang terjadi di Jakarta, di kota-kota besar. Karena banyak industri, pabrik-pabrik itu yang mengolah bahan. Jadi asap mereka itu dibuang ke udara. Nah, kalau ini yang terjadi, maka akan mengalami pencemaran udara. Ya. Nah, dari orientasi masalah inilah yang kemudian kita akan diskusikan atau pecahkan bersama. Ya. Dari mulai dampaknya apa, kemudian penyebabnya bagaimana, kemudian cara mengatasi pencemaran jenis pencemaran ini seperti apa. Nanti kita diskusikan ya. Nah, maka lewat kesempatan ini Pak Guru ingin membagi kalian dalam 3 kelompok saja ya. Ya, kelompok 1, 2, dan 3. Silakan. Nah, ini pada kesempatan ini juga Pak Guru ingin membagikan LKPD. LKPD ini ada LKPD per kelompok dan ada per individu. Ya, silakan. Ya. Nah, kemudian ini Manila. Oh, ada flip care ya. Ini tambah lagi. Nah. Kalian? Nah, silakan. Ini kalau membutuhkan gunting, lem ada di sini ya. Silakan. Ada lem. Dan nanti ditempel di sini ya. Silakan gunakan modul untuk menambah referensi kalian dalam memecahkan masalah ini. Kemudian browsing di internet juga boleh, silakan. Ini bisa digunting juga ini, tempel di sini. Kasih keterangan di atas pencemaran apa yang kalian bahas, silakan. Nah, nih gunting. Nah, terus dampaknya apa, penyebabnya apa, kemudian cara menanggulanginya di sini toh. Nah, itu nanti yang dibahas, didiskusikan. Ya, gunting saja itu gambar itu. Iya. Ya. Nanti gambar ini gunting ya, gunting tempel di sini. Baru dibikin pakai flip care, tempel flip care-nya mana? Mana flip care tadi? Nah, tulis penyebabnya apa gitu, tulis di sini. Baru dampaknya apa? Nah, tempel lagi solusinya ya. Oke, itu saja. Silakan. Yang mana? Nah, ini nanti per individu nanti yang bahan diskusi dulu dengan apa? Dengan LKPD tadi. Silakan.
Ayo, ini saja pencemar, tulis pencemaran ini. Ini tulis di judul mana masih? Saya bantu sini. Coba. Ada lagi materi. Mana lem tadi? Nah ini dari atas dulu toh. Nih. Nah gitu. Nah, baru ini penting lagi pengertian. Kalau bahasa sederhana pengertian. Jadi pengertian daripada pencemar lingkungan diisi di situ. Nah itu nanti ini nanti ditempel di sini. Mana? Apa? Dampaknya apa? Dampaknya begini, tulis di sini. Penyebabnya sini. Nah, kemudian solusinya di sini. Dampaknya banyak, berarti tambah lagi satu lagi di bawah. Begitu seterusnya. Ya, bisa paham? Sudah paham? Ya, silakan. Dipresentasikan di depan, begitu. Semua kalian presentasikan. Ini, yang pegang-pegang ke lem ini pakai ini untuk lap. Nah. Ini pakai ini saja untuk lap yang Salah satu masalah utama lingkungan hidup adalah polusi atau pencemaran lingkungan hidup. Menurut penelitian diperlukan jutaan tahun untuk menyembuhkan polusi udara, air, dan tanah agar normal kembali. Sektor industri dan asap kendaraan bermotor menjadi sumber utama polusi udara. Sedangkan polusi air lebih banyak disebabkan oleh tumpahan minyak, hujan asam, dan limbah perkotaan. Dan polusi tanah yang disebabkan oleh limbah industri yang merusak zat nutrisi di tanah yang penting bagi tumbuhan. Selain polusi, pemanasan global juga menjadi isu utama lingkungan hidup. Sayangnya, sebagian besar pemanasan global terjadi karena ulah manusia seperti emisi gas rumah kaca. Efek dari pemanasan global sendiri menyebabkan meningkatnya suhu lautan dan permukaan bumi. Hal ini berdampak mencairnya es di kutub, kenaikan permukaan air laut, dan rusaknya pola alami musim yang menyebabkan bencana alam seperti banjir bandang bahkan badai salju. Masalah yang dianggap sepele seperti membuang sampah sembarangan, seperti limbah plastik dan limbah rumah tangga juga menjadi masalah besar untuk lingkungan hidup. Tak hanya itu, limbah industri yang sering dibuang ke sungai juga menyebabkan ikan-ikan mati dan menyebabkan hancurnya ekosistem sungai. Polusi, pemanasan global, dan pembuangan limbah merupakan 3 masalah utama lingkungan hidup yang justru disebabkan oleh manusia, termasuk kita. Ya. Oke, baik. Anak-anakku sekalian, kerja kelompok sudah selesai? Sudah. Ya. Selanjutnya kelompok mana yang duluan? Kelompok 1. Kelompok 1, silakan. Presentasikan duluan. Ayo, ini tempel di atas. Bawa gunting, ada gunting itu. Ini gunting. Ada. Silakan semua ke atas. Nanti perkenalkan diri. Kami kelompok 1 membahas tentang pencemaran ini. Saya atas nama ini, kemudian lanjut anggota dan seterusnya. Silakan. Ya, oke, sudah cukup itu. Ya. Selamat siang teman-teman. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Saya atas nama Faruk Pratama Setia dan Fajar Pratama, Agustina dan Adeliani. Pencemaran udara. Penyebab pencemaran udara merupakan kondisi di mana udara terkontaminasi oleh zat-zat yang dapat membahayakan kesehatan merupakan manusia dan lingkungan. Beberapa
penyebab utama pencemaran udara meliputi emisi, industri, pembakaran bahan bakar fosil dan kendaraan dan lain-lain. Ya. Dampak dari pencemaran udara sangat beragam, termasuk masalah kesehatan seperti gangguan pernapasan, penyakit jantung, dan masalah kulit. Selain itu, pencemaran udara dapat merusak lingkungan, mengurangi kualitas air, dan mempengaruhi ekosistem. Ya. Cara mengatasi pencemaran udara ini, untuk mengatasi pencemaran udara, langkah-langkah dan pengendalian emisi polutan udara diterapkan. Hal ini melibatkan peningkatan teknologi pengelolaan limbah industri, peningkatan kendaraan ramah lingkungan, serta regulasi yang ketat terkait emisi zat buang. Jadi mungkin itu saja hasil kerja kelompok kami. Kalau ingin bertanya silakan. Ya, silakan. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau komentar terkait dengan penjelasan atau hasil presentasi dari kelompok 1. Silakan. Ayo. Sudah cukup jelas. Jelas ya? Oke, kalau jelas tepuk tangan. Ya, berikan aplaus. Sudah, simpan. Saya penyebab biasanya kalian kenapa tidak? Ketok kan ketok semeter. Ini macet. Baik teman-teman, selamat siang. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai pencemaran air. Nah, di sini ada faktor penyebabnya. Faktor penyebab yang pertama adalah faktor pembuangan limbah industri, limbah pertanian, limbah rumah tangga, serta pembuangan sampah domestik. Nah, adapun dampak dari pembuangan sampah tadi, pembuangan pencemaran air, yaitu dampak pencemaran air terhadap lingkungan mencakup kerusakan ekosistem perairan, kematian organisme akuatik, dan pencemaran air tanah. Peningkatan kandungan zat-zat kimia berbahaya dalam air dapat merusak keseimbangan ekosistem dan mengancam keanekaragaman hayati. Untuk cara menanggulangi atau solusinya, untuk mengatasi pencemaran air, langkah-langkah preventif melibatkan pengelolaan limbah industri yang lebih baik, penggunaan teknologi ramah lingkungan dan praktik pertanian berkelanjutan, serta selain itu perlu dilakukan pengawasan ketat terhadap pembuangan limbah, edukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga kualitas air dan implementasi kebijakan lingkungan yang ketat, serta pentingnya kesadaran masyarakat dan kerjasama lintas sektor menjadi kunci dalam upaya mengatasi pencemaran air agar dapat menjaga keberlanjutan sumber daya air dan melindungi lingkungan hidup. Mungkin itu saja. Ada yang ingin bertanya? Ya, silakan. Kelompok 3, kelompok 1. Kelompok 3. Ayo. Bagaimana? Kelompok 1? Jelas ya? Oke, berikan aplaus. Ya. Silakan, duduk kembali. Ya, selanjutnya kelompok 3, silakan maju presentasi. Wih, miring, kata punya miring. Tidak lurus. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang perubahan pencemaran tanah. Ya, silakan. Di sini kami ada 4 orang dari kelompok 3. Saya sebagai wakil ketua kelompok, yaitu Nazaria Soeba, ada Naila Tonsiba dan Ya. Baik, yaitu penyebab pertama, yaitu penyebab 1. Bencana alam, 2. Kebakaran hutan, 3. Limbah nuklir,
limbah industri, limbah rumah tangga, limbah pertambangan, dan limbah pertanian. Iya. Dampak saya berikan Ya. kepada Iping untuk membaca. Oke, silakan. Dampak dari pencemaran tanah yaitu mengurangi tingkat kesuburan dan struktur tanah, dan tentu saja akan berdampak langsung terhadap perkembangan tanaman yang akhirnya akan mengurangi tingkat yaitu cara menanggulangi. 1. Pengurangan penggunaan plastik. 2. Daur ulang sampah. 3. Penanganan limbah deterjen. 4. Menanam pohon di setiap lahan yang tersedia. 5. Rutin melakukan upaya pembersihan sumber air. 6. Menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan. Sekian dari kelompok kami. Mungkin ada yang ingin bertanya. Sangat jelas. Sekian dari kami. Terima kasih. Oke, silakan berikan aplaus. Kita presentasi diskusi telah kita laksanakan, sudah cukup bagus semua. Saya sudah menilainya bahwa yang pertama pencemaran udara dari dampak ada, penyebabnya, kemudian cara mengatasinya ada semua, kemudian pencemaran air pun demikian, penyebabnya ada, dampaknya ada, kemudian cara mengatasi atau solusinya. Begitu pula yang kelompok terakhir yaitu tentang pencemaran tanah, penyebabnya, gambarnya jelas, kemudian ada penyebab, dampak, dan cara mengatasinya. Semuanya sudah cukup bagus ya. Sekarang siapa kira-kira yang sudah selesai LKPD-nya? Sudah selesai semua? LKPD? Yang individu, kelompok sudah selesai? Silakan dikumpulkan. Mari kumpul. Siapa kira-kira di antara kalian yang bisa memberikan refleksi terkait dengan pembelajaran kita pada kesempatan ini? Ani, silakan nih. Dengan pembelajaran dengan model PBL dan kuis dapat memberikan pemahaman yang dapat memotivasi kami dalam pembelajaran. Oke, adalah tesis. Pak Guru ingin melakukan ice breaking dulu untuk melatih fokus. Tidak ada lagi yang salah-salah ya. Nah, perhatikan. Perintahnya, perhatikan apa yang Pak Guru benar ya. Pak Guru ucapkan. Meskipun Pak Guru tunjuk gambar yang dua, berarti kalau yang ini bisa satu. Itu poinnya. Bisa paham? Ya. Lanjut ya. Yang ini dua, benar ya. Itu kelompok 3 sudah bagus. Sekarang kembali ke kelompok 2. Kelompok 2 berarti. Berarti perhatikan apa yang Pak Guru tunjuk. Itu instruksinya ya. Tunjuk ya. Nah. Kalau yang ini 2. Ya, benar ya. Ini 1. Ini 1. Ya, benar 1. Berarti sudah paham ini. Kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3 sudah paham. Tinggal paham kelompok 1. Perhatikan apa yang saya ucap. Saya ucap ya. Yang ini 2. Ini 3. Iya, benar ya. Ini 3. Sudah jelas toh? Oke. Cukup. Jadi untuk SDG kita ya. Sekarang ada kuis. Fokus ya. Handphone ada semua? Ya. Nah, baru Ani nanti.
berada pada penghujung kegiatan pembelajaran kita, yaitu kita menutup. Namun sebelum kita tutup, satu orang mohon disimpulkan proses pembelajaran kita pada kesempatan ini. Silakan. Siapa? Epin atau Ani, silakan. Ya. Lanjut. Tentang perubahan lingkungan adalah terkontaminasinya komponen fisik dan biologis dari sistem bumi dan atmosfer sehingga mengganggu keseimbangan ekosistem lingkungan. Iya, bagus. Ada lagi? Ya, Fajar, bisa Fajar? Nah, ini kesimpulan umumnya bahwa pencemaran lingkungan itu sudah banyak terjadi di mana-mana, ya, dan sangat merugikan baik bagi manusia atau semua makhluk hidup atau lingkungan kita sekitar. Nah, pencemaran ini terjadi oleh beberapa hal. Di antaranya adalah asap dari knalpot kendaraan bermotor itu dapat mengakibatkan pencemaran udara. Nah, akibatnya akan dan kegiatan operasional perusahaan yang memiliki kegiatan produksi. Nah, perusahaan yang memiliki kegiatan produksi ini tidak hanya perusahaan besar saja, melainkan juga perusahaan kecil-kecil semacam UKM, ya, unit kegiatan masyarakat. Nah, kemudian ini untuk mengurangi pencemaran lingkungan ini perlu adanya inovasi, ya, inovasi cara kerja efektif yang baru yang dapat membantu melestarikan lingkungan hidup sehingga apapun kegiatan yang dilakukan oleh UKM tidak dapat merusak lingkungan. Contoh salah satu yang mudah adalah konservasi hutan. Jadi menjaga hutan, ya. Jadi tidak tebang sembarang lagi untuk kita sekalian. Ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Oke, silakan. Ya, atur kembali ke meja kursi. Kasih tarik kembali. Nanti kita akan bertemu pada pertemuan berikutnya tentang materi pemanasan global, ya. Nanti di rumah belajar lagi. Oke, sekian dan terima kasih. Selamat pagi untuk kita sekalian. Silakan. Berikan salam